Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Merapi telah menewaskan 50 orang dan menghancurkan permukiman warga. Apa sebenarnya yang terjadi ya pada saat ini sehingga begitu banyak dampak yang menghancurkan? Banjir lahar dingin ini menghancurkan permukiman warga, kemudian sejumlah sarana prasarana dan akses jalan juga terputus. Biasanya daerah yang memiliki gunung berapi, pemirsa, ini sudah pasti ada jalur-jalur sungai yang fungsinya juga sekaligus mengalirkan material lahar dingin. Tapi kejadian di Sumbar ini, keberadaan sungai-sungai ini tidak berfungsi dan air bandang justru membuat jalur baru. Apakah karena saking dahsyatnya material vulkanik yang terbawa air hujan atau memang jalur aliran lahar dingin ini kurang diperhatikan kondisinya? Kita akan tampilkan data yang pertama, pemirsa. Ini yang akan kami dalami kali ini di Metro Siang. Yang pertama, bahwa apa yang terjadi di Sumbar ini dikarenakan debit hujan yang tinggi di Merapi. Hujan deras bahkan disebut menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Merapi meluap dan menciptakan jalur baru yang membawa batu-batu besar dari atas gunung ke permukiman. Makanya kita melihat pasca kejadian banyak sekali batu-batu besar berserakan dengan puing-puing, batang pohon dan juga lumpur. Sehingga apa yang dilalui banjir bandang ini meluluh lantakan semuanya. Ditambah lagi poin yang kedua adalah karena hujannya lebat, beberapa wilayah ini juga longsor. Jadi akses jalan utama pun terputus. Semisal jalur yang pada antara Padang dan Bukit Tinggi ini juga rusak begitu. Sehingga apa yang terjadi di sana adalah kombinasi banjir lahar dingin Gunung Merapi dan banjir bandang akibat naiknya debit air sungai. Sekarang ini, pemirsa, tim gabungan sedang membagi tugas bencana atau juga tugas pasca bencana begitu ya. Tugas utamanya adalah memfokuskan pada upaya pencarian dan evakuasi korban, termasuk perbaikan rumah dan lahan pertanian warga yang rusak dan terdampak terjangan material vulkanik dari Gunung Merapi. Saat ini pemerintah terus melakukan pembersihan area terdampak sehingga akses jalan yang terputus ini bisa terbuka kembali, kemudian dinormalkan kembali jalur distribusi bantuan dan juga alat berat. Sungai-sungai pun dinormalisasi supaya jalur aliran air dan lahar dingin ini terbuka. Selama 14 hari sesuai masa tanggap darurat pengungsi akan ditampung di posko pengungsian. Kemudian pemerintah bersama tim gabungan ini memaksimalkan seluruh kebutuhan karena warga masih trauma dan memilih bertahan di posko pengungsian. Sepanjang 6 bulan terakhir, pemirsa, banjir lahar ini telah terjadi sedikitnya 3 kali di sejumlah daerah di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat. Ditambah kali ini adanya longsor yang terputus dan itu membuat terputus jalan utama. Wengki Purwanto, ini adalah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, bilang apa yang terjadi hari ini di Sumatera Barat merupakan bencana ekologis yang terjadi karena dalam tanda kutip salah sistem pengurusan alam. Jadi banjir bandang dan lahar ini terus berulang dan juga makin tinggi intensitasnya karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan juga pembangunan yang tidak berbasis dengan mitigasi bencana. Saya coba tampilkan kali ini pemirsa peta untuk Gunung Merapi dan Semeru. Ini sebelah saya sudah ada peta yang kami tampilkan. Jadi bisa dilihat ini adalah peta Semeru karena kemarin juga sempat meletus dan juga ada banjir lahar atau dingin di sana. Kemudian ini adalah yang Merapi. Dalam kasus banjir lahar dingin, ketika gunung berapi ini meletus, sudah pasti nanti aktivitas alam selanjutnya adalah munculnya lahar dingin kalau sejumlah material di puncak gunung ini sudah penuh dan akan tumpah begitu. Dengan dibantu air hujan, maka material yang terkumpul ini akan keluar melalui jalur-jalur sungai. Makanya kita sering melihat ada sungai yang dipakai sebagai jalur lahar dingin juga. Untuk itu perlu dijaga apakah sungainya ini perlu dikeruk atau tidak, atau lancar apa tidak alirannya. Ini perlu dicek. Jika kondisi sungai tidak dijaga atau ada bangunan yang berpotensi menghambat aliran lahar dingin, ini nantinya yang bisa jadi masalah. Biasanya sudah ada peta rekomendasi dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi seperti ini yang digunakan untuk mewaspadai potensi bencana. Misalnya saya coba gambarkan pemirsa. Jadi yang warna merah yang Anda saksikan ini ada Semeru ya warna merah, kemudian ini Merapi di puncaknya juga ada warna merah. Ini adalah radius 3 km, potensi adanya aliran awan panas, aliran lava, gas racun, dan juga guguran batu pijar. Untuk yang berwarna jambon atau pink atau merah jambu di sebelah sini pemirsa. Jadi sudah merah, kemudian ada warna merah jambu, kemudian ini juga Merapi, ini ada merah dan juga merah jambu. Ini adalah 5 km dianggap berpotensi adanya awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan. Kemudian yang juga sudah dipetakan adalah warna kuning. Nah ini dia nih pemirsa aliran-alirannya atau juga jalur-jalur yang seharusnya ini dipergunakan untuk keluar tadi adanya aliran lahar dan potensi terhadap hujan abu atau terkena lontaran batu pijar. Jadi untuk Merapi seharusnya dengan adanya peta ini, Pemda setempat sudah bisa memetakan turunan dari rekomendasi ini. Misal
jalur-jalur yang dilewati ini aman atau tidak, terhambat atau tidak sungainya, mendangkal atau tidak. Jadi kalau dangkal perlu untuk dikeruk. Nah, lalu warga yang membangun permukiman yang berada di jalur misalnya kuning-kuning tadi pemirsa, apakah ini ada? Atau kalau misalnya ada tidak mereka yang tetap nakal bangun bangunan, kemudian ada tidak oknum nakal yang juga kasih izin. Ini semua mesti dibereskan. Nah, belajar dari pelajaran daerah-daerah lain yang juga bisa meminimalisir dampak bencana gunung meletus dan potensi bahaya turunannya, sehingga Pemda terlihat sebenarnya nanti akan sigap atau tidak, atau gagap atau tidak, atau lempar-lemparan tanggung jawab atau tidak. Ini yang harus kita perbaiki. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di Sumatera Barat? Kami akan membahasnya bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau juga Kapus Datinkom BNPB, Abdul Muhari. Pak Aam, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Pak, pertanyaan pertama saya, jadi sebenarnya rekomendasi dari PVMBG itu kan selalu ada ya Pak ya, bahkan sudah diprediksi ada kapan akan hujan, apa yang akan terjadi. Untuk kasus Sumatera Barat ini, rekomendasinya ini diterapkan atau tidak oleh Pemda? Ya, kalau kita melihat flashback hingga akhir tahun lalu ya, di mana erupsi Gunung Merapi saat itu juga memakan korban para pendaki hingga 21 jiwa yang kemudian ketika kita lihat itu daerah yang tadi Mas Anggi sampaikan 3 kilometer dari puncak itu dilanggar, tetap naik sampai Oke. ke puncak sehingga begitu ada aktivitas erupsi itu tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Nah, erupsi Merapi ini kemudian tidak berhenti ya, artinya terus beraktivitas, tidak mengalami penurunan aktivitas vulkanik, sehingga kemudian bukaan-bukaan kawah, bukaan-bukaan yang kemudian menjadi alur-alur lahar dingin ini juga menjadi lebih lebih banyak. Kalau boleh saya share screen, Mas Boleh? Anggi? Bisa Ini di-share? tadi memang benar, kalau misalkan kita lihat ketika kita ingin menghindari terjadinya bencana, maka kita harus tahu dulu apakah kita berada di daerah yang rawan bencana ya. Kalau Oke. kita ingin menghindari lahar hujan Merapi, apakah pemukiman kita, kampung kita itu berada di daerah yang terdampak atau menjadi alur dari lahar hujan Merapi. Nah, asesmen dari BNPB hingga saat ini itu dari 4 kabupaten kota, hampir seluruhnya titik-titik yang kami plot di peta KRB yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu daerah yang saat ini terdampak itu semuanya ada di jalur aliran lahar dingin Merapi. Nah, Oke. ini yang kemudian perlu kita evaluasi bersama. Tentu saja kita dalam konteks evaluasi ini tidak mencari siapa yang salah, tetapi Ya. apa yang mungkin alpa untuk kita perhatikan sehingga kondisi ini memakan begitu banyak korban. Data BNPB saja sejak awal tahun itu ada paling tidak 3 kali banjir lahar dingin yang menerjang daerah akses-akses utama Jalan Bukit Tinggi Padang, terutama di Kelok Antu di Agam dan juga Simpang Buki di Agam. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita perhatikan bersama itu yang penyebab utama ya, artinya memang kondisi-kondisi yang pemukiman-pemukiman yang diterjang dengan sangat dahsyat itu memang berada di alur banjir lahar hujan. Itu Oke, yang pertama. Pak Yang Am. kedua, Ya. ketika Ya. kita lihat ke hilir itu ada di Lembah Anai. Memang tadi seperti disampaikan ada pemanfaatan-pemanfaatan ruang yang kemudian mengkooptasi mengambil alur air di sungai. Sehingga pada saat debit sungai ini besar, yang seharusnya sungai air ini membutuhkan daerah sekitar bantaran sungai untuk meluber gitu ya, untuk menyebar, mengurangi arusnya. Tapi karena ada bangunan di situ, karena ini daerah pariwisata, ini kemudian dibeton sehingga aliran Hmm, sungai ini menjadi baik. sempit. Kita bayangkan kalau misalkan kita punya botol, kita tuang ke bawah, maka kecepatan arus air di leher botol itu akan sangat tinggi karena ada penyempitan dengan volume yang besar. Inilah kemudian yang menghancurkan akses jalan dari Padang ke Bukit Tinggi yang kemudian benar-benar
mengikis dan mengabrasi hingga putus total. Ini Baik, juga baik. menjadi poin evaluasi kita, meskipun mungkin secara regulasi peruntukan kawasan itu bisa digunakan sebagai wisata, tetapi tentu saja kita harus mengedepankan analisis-analisis risiko bencana supaya kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Baik, Pak Am, saya akan coba kembali putarkan, ini ada visual drone tadi, bisa kita putarkan, bahwa ini kayaknya seperti yang temuan Pak Aam juga ya, bahwa nah ini dia Pak, ini adalah aliran, sebenarnya aliran juga, termasuk aliran untuk sungainya, tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan, karena mungkin semakin mengecil, ini sungai-sungai alirannya, kemudian meluaslah ke permukiman, begitu ya Pak, temuan di lapangan ya? Ya. Jadi memang kondisi-kondisi air periode ulang hujan yang dengan intensitas sangat tinggi ini ada periode ulang-ulangnya secara siklus hidrologi ya. Ada periode ulang 20 tahun, Ya, ada periode ulang 50 tahun, bahkan ada periode ulang 100 tahun yang debitnya mungkin eh, bervariasi dan mungkin lebih tinggi dan bukan tidak mungkin ini masih akan terjadi di masa depan. oke, oke. Jadi kalau misalkan tidak ada yang signifikan untuk kita lakukan sebagai perbaikan dari saat ini daerah terdampak yang kita lihat bersama ini, tentu saja konteksnya kita tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan generasi masa depan. Oke, ini yang sangat jelasnya Pak. Itu ada alur sungai, tapi kita bisa melihat juga ini ada sisa lumpur ke permukiman, bahwa ini kita bisa melihat begitu besarnya banjir bandang lahar dingin ini yang terjadi pada saat itu ya. Pak Am, melihat kondisi seperti ini, kan ada 23 alur sungai yang berhulu di Marapi. Apakah memang sungai-sungai ini Ya. sudah lama tidak diperhatikan atau kondisinya tidak diperhatikan sehingga terus mengecil, atau seperti apa temuan di lapangan Pak? Jadi untuk alur-alur dari lahar hujan ini, lahar dingin ini, dia akan cenderung membahayakan kalau memang ada aktivitas vulkanik yang kemudian menjadi penyumbat di situ. Kita tahu seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ada rangkaian erupsi yang sangat besar yang memuntahkan material-material vulkanik baik itu pasir, batu-batu dan lain seterusnya yang kemudian bisa menjadi penyumbat dari alur-alur sungai ini. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, sumbatan-sumbatan ini berfungsi kemudian menjadi bendung alam yang menghalangi air turun ke bawah. Tapi bendung alam ini pada satu saat akan runtuh karena tidak mampu menahan beban air yang akan mengalir ke bawah. Pada saat bendung-bendung alam ini yang dari material-material vulkanik ini, penyumbatan-penyumbatan ini jatuh, roboh dan dibawa oleh air, inilah kemudian menjadi banjir bandang, banjir lahar dingin dengan debit yang sangat besar dan kecepatan yang sangat tinggi. Dan itu dia akan menghantam, menghabiskan, dan melumatkan, membawa hanyut apapun yang ada di depan dia. Mas Anggi. Oke, Pak Aam, jadi sebenarnya yang bertugas untuk membersihkan alur-alur ini atau yang terus memperhatikan alur-alur sungai yang seharusnya jadi jalur untuk aliran lahar dingin ini siapa Pak? Pusat atau Pemda? Eh, ini memang kalau kita melihat, ini kan sumbatan-sumbatan ini terjadi sejak erupsi vulkanik dari Marapi akhir tahun lalu ya. Dan memang mungkin kondisi sumbatan-sumbatan ini tidak terpantau secara keseluruhan, tetapi kita punya peta tadi yang Mas Anggi sampaikan, peta kawasan rawan bencana. Ini saya sudah bisa share screen, saya bisa share screen ya, Mas Anggi ya. Oke, kita coba. Ya. Nah, ini kalau kita lihat itu daerah balon-balon biru itu adalah daerah-daerah yang terdampak sangat parah dari banjir lahar dingin ini. Kita bisa lihat Mas Anggi, itu semuanya ada di alur lahar dinginnya, persis. Oke, Jadi ini yang kemudian menjadi atensi kita bersama. Tentu saja untuk eh, mitigasi singkat nantinya, mitigasi jangka pendek, kita akan berbicara dengan PUPR, pemerintah daerah, apakah memungkinkan kita membangun sabodam. Jadi seperti yang kita lihat di Merapi, di Jogja, itu ada dam-dam yang menghambat kemudian aliran-aliran vulkanik lahar ini untuk turun secara langsung sampai ke pemukiman. Jadi dikurangi dulu arusnya, materialnya dikurangi sehingga terjadi penumpukan-penumpukan di dam-dam ini, tapi tentu saja kita harus memperhatikan kekuatan dam ini dengan sangat cermat, sehingga kemudian
jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi hari Sabtu kemarin, itu bisa mengurangi potensi lahar dingin yang menghantam pemukiman penduduk. Baik, Atau kemudian opsi yang juga menjadi opsi permanen adalah relokasi, Mas Anggi. Tapi tentu saja kita tahu di Sumatera Barat ini pola kepemilikan lahan itu unik ya, ada lahan ulayat, ada tanah suku dan seterusnya. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah ketika masyarakat direlokasi, itu tidak serta-merta menghilangkan hak mereka terhadap tanah yang ditinggalkan. Itu tetap menjadi hak mereka, hak suku mereka, hak wilayah mereka. Tetapi tentu saja dengan pindah ke tempat yang lebih aman, ke daerah yang bukan daerah alur lahar dingin, ini nanti kita tetap bisa memastikan bahwa jika terjadi kejadian serupa, tidak akan terjadi bencana seperti saat ini. Mas Anggi. baik. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pak Abdul Muhari, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.